dalam Al-Quran jelas sekali ya, bahwa hari kiamat itu hanya inda Rabbi. Itu yang tahu cuma Allah. La ya'lamuha illallah, yang tahu cuma Allah. Maka semua teori tentang hari kiamat itu hanya sebatas teori. Ini yang paling kencang hadisnya ya. Di mana-mana yang bikin takut, dan saya sering dapat japri dari teman-teman, Ustadz ini benarkah hadisnya? Ini yang paling sering. Adapun hadis yang sahih mengenai kiamat, di Sahih Bukhari dikatakan idza wussidal amru ila ghairi ahli. Ya. Ciri-ciri kiamat bahasa Arabnya bukan alamat. Ternyata jarang dipakai kata alamat kecuali dalam makalah-makalah. Ya, sesekali. Yang paling sering disebut asyrat. Apa arti asyrat? Ya, sama dengan asyurut. Asyrat indikasi atau syarat-syarat, boleh begitu. Kalau sudah memenuhi, maka kiamat sudah dekat. Apa ciri-cirinya? Jika suatu urusan agamakah, urusan politika, urusan ekonomi, urusan kajian diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bapak, saudara yang melakukan Allah, Sayyidi Syekh Zulhendri Rais Al-Mufti ya. Betul Pak Gubernur ya? Mufti beliau ya. Saya sepakat beliau jadi mufti. Udah gak salah orang Pak, insya Allah ya. Sahabat saya Ustadz Al-Nuf, Ustadz Hanafi, dan para ustadz-ustadz yang lain, para da'i, jamaah cintai Allah, kawan-kawan yang selalu menemani BPIR yang gerakannya sangat positif, hanya ngaji-ngaji doang ya. Ngaji, jadi dakwahnya ta'lim. Semoga Allah berkahi semua. Masjid ini Nurul Huda ya. Semoga betul-betul sesuai namanya, Nur Al-Huda. Al-Huda ini ala ilm. Huda artinya ilmu. Huda artinya ilmu. Dan alhamdulillah al-munawwarun, orang-orang yang dapat cahaya ilmu ada duduk bersama kita. Alhamdulillah. Pantang disebut nama Albani ya. Langsung gatal beliau ya. Emang begitu, murid-murid Syekh Said Mamduh dan Sadatina Al-Ghumariyin itu seperti itu. Kritis. Karena ini barang harus bersertifikasi. Tiba-tiba ada orang tidak punya sertifikasi, ngaku-ngaku punya otoritas di situ, marah mereka ya. Baik Bapak Ibu saudara makanan Allah, di waktu yang sangat pendek ini, hadis mengenai hadis-hadis akhir zaman yang bermasalah itu sangat banyak. Namun yang paling bikin galau, bikin orang nyesak dadanya, itu ada beberapa. Kita coba mulai beberapa yang kita sanggup ya. Namun setiap hadis nanti kita kasih obat hadis yang berikutnya. Jadi satu hadis bermasalah, kita jelaskan bahwa hadis ini di mana masalahnya dan apa obatnya, supaya kita tidak menjadi umat Islam yang bermasalah ya. Hadis yang sering kita dengar mengenai kiamat adalah hadis umur umat, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dengan umur selama sab'at ayyam, 7 hari. Satu hari ka'alfin, seperti 1000 hari, mimma ta'udun, dengan apa yang kalian hitung. Dan aku, kata Nabi di hadis itu, adalah di hujung yang 1000. Hadis ini Nabi mengatakan aku di yang ke-7, berarti 1000 tahun. Udah lewat belum? Udah lewat. Sekarang tahun 1000 berapa? 1400, abad ke-15. Masih hidup toh?
Masih ada Pak Gubernur tuh. Ya, masih berdiri megah masjid kita. Kita usut hadis ini ketemu di mana? Ketemunya dalam kitab Imam Tabari. Imam Tabari ini melihat kekacauan di khilafah Abbasiyah. Jangan dikira khilafah itu semuanya bagus. Khilafah Abbasiyah itu dibangun oleh orang yang disebut berdarah-darah, Abu Dam, bapak yang haus darah, Abu Ja'far Ad-Dam. Nah, itu bunuh temannya Abu Muslim Al-Khurasani, bunuh tetangganya, bunuh sahabatnya, bunuh keluarganya supaya menjadi khalifah. Khalifah itu yang mau dipertahankan? Tidak. Khilafah yang mau kita tunggu, Khilafatul Mahdi, kekhalifahan Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Pastinya bukan dari Pekanbaru, ya. Apalagi dari Dumai, ya. Karena sudah ada Imam Mahdi di Dumai, udah wafat, ya. Di Malaysia katanya muncul juga Mahdi. Kemarin di Parung Selatan Jakarta, Bogor, ada juga Imam Mahdi, tapi kopiahnya songkok hitam. Hidungnya mancung ke belakang. Nabi SAW mengatakan yang sahihnya, ana bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Itu yang sahih. Ada di Sahih Bukhari. Aku dan hari kiamat diutus kahatain, seperti dua jari, saking dekatnya. Artinya setelah ini ya kiamat. Kapan setelah ini? Jika ajaran umatku tidak ada. Kalau masih hidup Buya Zulhendri, nggak ada kiamat, Pak. Kenapa? Beliau di kolbunya setiap hari selalu menggedor-gedor Allah. Ya, walaupun kadang-kadang Bapak Ibu ini tidak tahu, ya. Pengamal beliau ini, ya. La taqumus sa'ah, tadi disebutkan hadisnya, tidak terjadi hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah. Allah, hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Jadi seandainya 10.000 tahun lagi masih ada orang baca nama Allah. Allah. Kalau di Turki, di beberapa wilayah di Mesir, itu orang zikir malah dijaharkan. Kalau tadi kita baca la ilaha illallah, mereka zikir Allah. Allah. Ya, dulu saya sekolah pernah di Bukit Tinggi. Cuma ada 2 musola yang pakai zikir Allah Allah. Tapi di luar itu dianggap bid'ah. Dulu kita juga muhibbu Albani. Akhirnya kita bid'ahkan juga. Tahu-tahu tidak semua yang kita ketahui di masa lalu benar ketika ketahui di masa depan. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita hari ini membid'ahkan zikir begitu, kita anggap dia masa laluku. Ya, wah itu masa laluku, biarin aja. Ya, nanti juga balik. Jadi hadis mengenai umur umat itu sudah dibantah oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti membantah Imam Tabari. Tabari ini imam salaf, tapi umurnya sudah lewat, ya. Tahun 300-an baru wafat. 300 sekian. Imam Tabari ini imam ahli tafsir dari kalangan ahli hadis. Beliau mengarang kitab tafsir At-Tabari, dan beliau juga seorang sejarawan. Di kitab sejarahnya dia menyebutkan bahwa umur umat itu cuma ratusan tahun atau 600-an tahun. Maka dibantah oleh Imam Suyuti. Beliau buat kitab Al-Kashaf fi Mujawazati Ummul Ummah, mengungkap hadis mengenai bahwa umur umat melebihi 1000 tahun. Jadi beliau ingin mempertahankan bahwa bukan 600. Jadi ingin membantah Imam Tabari. Maka dicari-carilah hadisnya. Dicari-cari hadisnya, ketemu sekitar berapa? 1500 tahun. Jadi Imam Suyuti ingin membantah sebelumnya, tapi kemudian memilih hadis yang 1500-an itu, bermasalah lagi. Cuma kenapa beliau terima? Beliau mengatakan fihi syawahid. Ada syawahid. Apa arti syawahid? Hadisnya menguatkan. Di sini Imam Suyuti sebenarnya ingin menghargai Imam Tabari, tetapi untuk menghargai imam ini kadang-kadang kita pakai hadis dhaif kadang memang. Ya. Tapi salah juga. Maka Imam As-Suyuti dibantah lagi oleh imam setelahnya. Oleh karena itu
Kami kemudian penasaran, sebelum Imam Suyuti udah adakah imam yang menyebutkan hadis ini dan menjelaskan statusnya? Ternyata udah ketemu di kitab apa? Kumpulan hadis-hadis palsu. Judulnya Al-Mawdu'at, karya Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini kan lucu Ustaz ya. Dia disuruh gurunya menghafalkan hadis. Dia nggak tahu itu hadis sahih atau tidak. Sama kayak dulu waktu kecil, kita sampai 5 kali khatam Durratun Nasihin. Tahu-tahu lebih dari separuh hadis palsu. Maka sekarang sebutkan satu hadis, otak kita langsung connect, oh ini hadis palsu. Nah, Imam Ibnul Jauzi disuruh menghafalkan ribuan hadis. Setelah hafal lengkap dengan silsilah sanadnya, apa kata gurunya? Hei, tahukah kamu apa yang kamu hafal? Semua yang kamu hafal itu hadisnya palsu. Yang nggak kamu hafal berarti sahih. Banting setir beliau. Banting setir bagaimana? Kalau Imam Bukhari terkenal dengan hadis sahih, biarlah saya terkenal penyelamat umat dari hadis palsu. Ditulislah kitab Al-Mawdu'at. Namun kitab itu kan hasil seperti disertasi, tesis, skripsi. Bisa jadi dia menemukan, oh kayaknya ada yang salah di situ. Revisi. Ada kitabnya yang lagi. Nah, bukan yang itu Ustaz. Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Jadi hadis-hadis yang dianggap palsu di Mawdu'at lalu naik tingkat cuma dhaif. Jadi ternyata dhaif itu beragam. Ada dhaif palsu, ada dhaif biasa. Ya, ini bagi kita udah dhaif palsu semua. Ini nggak bisa ya. Syekh Albani pun pakai hadis dhaif. Apa buktinya? Buka kita sifat salat Nabi. Syekh Albani menggunakan satu hadis dhaif mengenai aina wudi'al yad fi shalah. Di mana ditaruh tangan saat kita selesai takbir dalam salat. Coba pengikut Albani, saya dulu kan ngikutin, naruh tangan gini. Allahu akbar. Dulu kita begitu. Dalil ini dari mana? Ketemu dalam Sunan Abu Dawud. Tapi Syekh Albani sadar ini hadis mursal. Hadisnya terputus. Mursal itu tabi'in nggak ketemu Nabi lalu mengatakan Nabi begini gitu. Nabi melakukan itu, maka infonya tidak valid, sumbernya tidak nyambung. Syekh Albani pakai hadis dhaif. Ya. Jadi kan nggak benar, hadis dhaif ditolak itu nggak benar. Ada yang dipakai tapi kaidahnya ketat. Ya. Bapak saudara makan Allah, hadis ini mengenai yang tadi ketemu di mana? Di kitab Al-Mawdu'at Imam Ibnul Jauzi, bahwa dunia ini umurnya 7 hari, 1 hari 1000 tahun, dan kita di penghujung yang ke-7. Ternyata hadisnya ada di kitab hadis palsu. Cukup nggak tuh? Cukup Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini palsu, sudah cukup. Lalu kemudian Imam As-Suyuti sendiri memasukkan hadis ini ke kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah, ini yang beliau sebut barusan. Al-La'ali Al-Masnu'ah ini menyebutkan hadis tadi tapi tidak sampai mengatakan hadis ini sahih. Dia cuma mengatakan ini dhaif tapi ada penguat yang lain. Tapi penguatnya tidak membuat hadisnya naik. Kenapa? Pembohong atau yang dituduh berbohong, kalaupun ada orang menguatkan dia, tetap saja hadisnya dianggap hadis orang yang berbohong, nggak bisa naik, nggak bisa naik. Nah, hadis ini orangnya diindikasikan berbohong, belum terbukti, disebut muttaham bil kadzib. Ya. Dalam hal ini, saya cek lagi masih kurang puas. Kita lihat Tanzihus Syariah, karya Imam Al-Kattani, ya, Al-Kannani wala Kattani? Kattani, ya? Anam Al-Kattani. Ya, kita beli dulu waktu masih mahasiswa. Kitab kalau di Jakarta mahal-mahal, tapi kalau di Mesir murah-murah ya. Di Sudan rakhis wala ghali. Ya, ternyata yang murah itu di Mesir. Cuma sayang, kawan-kawan di Mesir banyak beli kitab, pulang-pulang bawanya dikit. Nggak tahu, takut biaya cukai kali ya. Saya dulu tahu kitab itu mahal. Maka kitab itu kalau mau dibeli, saya pinjam dulu, selesai dulu baca. Udah selesai baca, baru saya beli. Karena kalau sudah beli, masuk ke lemari, nggak baca lagi.
Nah, itu rahasia para ustadz ya. Kebanyakan ustadz kitabnya aksesoris, karena semangat membaca susah. Ketemu di situ ternyata beliau tetap mengatakan hadis ini bermasalah. Maka dengan ini kami himbau teman-teman semua, sahabat semua hadis mengenai umur umat hadisnya batil, maudhu, hadisnya palsu. Bagaimana membantahnya lagi? Hadis yang paling sahih yang ditulis oleh Imam Muslim dalam hadis pertama, kisah seorang laki-laki datang ke Nabi, ternyata itu Jibril. Pertanyaannya ada 4, yang keempatnya adalah akhbirni anis sa'ah, kapan kiamat, ceritain dong gitu. Apa jawaban Nabi? Coba lihat, seorang Nabi, ada yang lebih pintar dari Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lam. Nah, ya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada as-sa'il, daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Jibril. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad SAW. Tidaklah yang ditanya Muhammad, lebih tahu daripada yang bertanya Jibril. Sekarang kita pakai hadis-hadis dhaif. Nah, maka ada kaidah, setiap hadis dhaif yukhalif as-sahih fahuwal munkar. Setiap hadis dhaif menyalahi makna hadis dhaif, hadis sahih, maka dia disebut hadis munkar. Munkar itu bahasa hadis itu tidak dikenal di kalangan orang-orang yang thiqah, orang-orang yang kredibel, maka diingkari. Ini cukup sudah ya. Mukhalafatus thiqah, menyalahi yang lebih thiqah. Jadi nggak ada lagi alasan, oh ini Ustaz ada riwayatnya sudah naik, karena beberapa riwayatnya bisa saling menguatkan. Justru bukan menguatkan, jika dikumpulkan hadisnya yang terjadi tabrakan ya. Dan ada bahaya, menyampaikan hadis-hadis ini bisa membuat orang mempunyai ketakutan psikis. Tugas ulama itu menenangkan kalbu umat, menjadi obat umat, bukan menjadi perusuh umat. Tapi saya yakin ustadz-ustadz yang menyebutkan hadis ini tidak berniat untuk membuat rusuh. Saya yakin ya. Mungkin ingin mengingatkan bahwa kiamat sudah dekat, kok masih main-main. Cuma mengingatkan orang dengan cara yang baik lebih baik daripada mengingatkan orang dengan cara yang buruk. Ada orang sholat tapi kita ancam dia pakai pisau, tadi yang disebutkan Buya kita di awal. Atau ada orang sholat sadar sendiri, pilih mana ya, nanti kalau pisaunya hilang dia nggak sholat lagi. Jadi kita kalau punya anak itu kita taruh lidi atau rotan, kamu sholat, taruh rotan depan kamar, dia sholat. Nanti kalau rotannya hilang, dia nggak takut lagi. Ajarkan anak takut rotan atau takut Allah yang menciptakan rotan. Bulan puasa kemarin muncul lagi hadis palsu ya, bunyi suara dentuman. Wah, ya Allah, itu hadis muncul dalam kitab-kitab khurafat. Khurafah itu dulu nama orang-orang jahiliyah yang suka bercerita tentang jin. Hati-hati, aktivis jinolog, aktivis ruqyah jangan ember. Silakan meruqyah, tapi jangan sok tahu. Alam gaib itu Allah sudah tutup. Mereka melihatmu min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka indigo itu tidak sahih apa yang dia lihat. Percaya atau tidak? Indigo tidak benar yang dia lihat. Orang-orang yang mengatakan saya lihat jin, itu bukan jin, itu hanya tamatsul, penampakan. Apa imajinasi dia tentang jin itu yang dia lihat. Karena jin tidak seperti itu. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa pandang kamu, kamu tidak bisa pandang mereka. Oleh karena itu Imam As-Subki menyebutkan kalam dari Imam Syafi'i. Ini saya senang sekali subuh ini ya. Kunutnya hikmat. Amin semuanya ya. Dulu kayaknya Masjidil Haram lebih hebat dari ini ya. Ketika dulu Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan masih jadi imam di sana. Orang berkunut, Masya Allah.
Bapak saudara makan Allah, kembali ke yang tadi, hadis ini ketemu dalam kumpulan hadis ya palsu, dan ini termasuk khurafat ya, masuk hadis-hadis khurafat. Otak kita punya makanan, makanannya ilmu. Ilmu itu ada yang nafi', ada yang dhar, ada yang bermanfaat, ada yang tidak manfaat. Sama dengan makan, makan itu yang bergizi dan tidak bergizi. Pilih, mau kajian yang nafi' atau kajian yang dharun, yang bermanfaat atau yang beri mudarat, yang bikin stres atau yang bikin qalbu tenang. Qalbu tenang ya, dalam Al-Quran jelas sekali ya bahwa hari kiamat itu hanya inda Rabbi, itu yang tahu cuma Allah. La ya'lamuha illallah, yang tahu cuma Allah. Maka semua teori tentang hari kiamat itu hanya sebatas teori. Ini yang paling kencang hadisnya ya, di mana-mana yang bikin takut, dan saya sering dapat japri dari teman-teman, Ustadz ini benarkah hadisnya? Ini yang paling sering. Adapun hadis yang sahih mengenai kiamat, di Sahih Bukhari dikatakan idza wussidal amru ila ghairi ahli. Ya. Ciri-ciri kiamat bahasa Arabnya bukan alamat. Ternyata jarang dipakai kata alamat kecuali dalam makalah-makalah. Ya, sesekali. Yang paling sering disebut asyrat. Apa arti asyrat? Ya, sama dengan syurut. Asyrat indikasi-indikasi atau syarat-syarat, boleh begitu. Kalau sudah memenuhi maka kiamat sudah dekat. Apa ciri-cirinya? Jika suatu urusan agamakah, urusan politika, urusan ekonomi, urusan kajian diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ustadz gak pernah masuk politik, gak pernah aktif partai politik, gak pernah kuliah politik, ngomong politik, kiamat sudah. Umara, pemimpin, gak ngerti agama, ngomong agama, gak mau bertanya ke mufti, kiamat. Kiamat apa itu? Kiamat yang artinya al-halak, binasa. Kiamatus sughra. Apalagi praktisi herbalis ngomong ilmu kedokteran, kiamat, nanti orangnya mati. Apalagi praktisi ruqyah, jangan ngomong kedokteran. Orang ngomong kedokteran 4 tahun, 5 tahun, kemudian koas ya, praktek sampai dapat sertifikatnya, dapat sumpahnya 5 sampai 6 tahun. Spesialis tambahin 5 lagi, kira-kira ya, kira-kira 10 sampai 11 tahun. Begitu juga ilmu hadis. Ilmu hadis itu minimal 10 tahun baru menjadi spesialis ilmu hadis. Nggak mesti di kampus, bisa aja seperti Syekh Yusri, guru beliau di Mesir, gurunya Ustaz Arnaf, gurunya Ustaz Hanafi. Mereka dulu seperti Syekh Yusri ngaji ke Syekh Abdullah Al-Ghumari, ngaji bertahun-tahun. Ngaji ke Ustadz sebulan sama dengan baca buku sendiri setahun. Percaya nggak? Saya saksi hidupnya bahwa ini mata saya dulu sempat sakit ya. Kenapa? Baca buku setiap hari lebih dari 10 jam. Baca kitab, bukan buku, kitab yang nggak ada baris-barisnya itu. Udah kayak novel. Karena dulu doanya waktu ngaji ke Abuya Syekh Hasan Basri Jalil An-Naqsyabandi Al-Khalidi di Sumatera Barat, dulu saya doa, buku-bukunya satu ruangan itu sudah dimakan rayap. Saya doa, ya Rabb, ajarkan saya kitab-kitab ini bahasanya seperti saya membaca buku cerita. Baru dikabulkan 5 tahun ketemu guru yang pas, Abuya Syekh Ali Mustafa Yaqub tadi yang diceritakan Buya kita barusan. Baru baca buku seperti ini, itu baca buku sendiri. Tahun 2006 Allah takdirkan saya ngaji dengan ulama Suriah, Maulana Syekh Hasan Hitu, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, adik kelasnya Syekh Al-Buti di Al-Azhar. Lagi-lagi Azhar lagi, walaupun saya tidak ngaji di Azhar, akidah saya diambil dari ulama yang tamat di Azhar. Ana ka'adi ya kamazhabikum kamanhajikum ya fil i'tiqad wa fil mazhab insyaallah. Beliau ajarkan cuma setengah bulan, tapi rasanya ngaji 2 tahun. Rasa ngaji
tahun. Sampai sekarang kalau diulang apa yang beliau ajarkan, saya bisa ulang semua. Tapi saya mengulangnya. Beliau ajarkan cuma 2 pekan, saya bisa menjelaskannya setahun. Saking banyak yang beliau sampaikan. Ya. Itu Syekh Hasan Hitu. Ketemu juga Syekh Taufik, baru faham fikih. Ketemu ulama-ulama ini dalam waktu yang pendek, ini yang disebut tayyul ard, tayyul zaman. Waktu dipendekkan, waktu dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Dan apa kelebihannya orang berguru? Jika kita berguru, kita tidak takjub ke diri, takjubnya ke guru. Tapi kalau baca buku sendiri, takjub, pintar juga ya. Aku hebat juga ya, kok bisa paham teks-teks rumit. Coba tanya beliau yang suka baca sendiri ya, pasti takjub ke diri sendiri. Tapi kalau berguru, ya Rob, kalau guruku tidak ajarkan ini, pasti aku salah paham. Pasti salah paham. Baik. Kemudian ada hadis. Nah, ini yang ramai juga, ciri-ciri kiamat. Mengenai musik. Ya, ini hadis terakhir lah ya. Mau ada tanya jawab, Ustaz? Baik. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwa akan muncul suatu zaman pada umatku, yastahillunal khamra dulu, musiknya belakangan. Khamra, minuman keras. Terus apa lagi? Wal hirra wal harira, bidu wanita ya, hiburan. Wanita penghibur maksudnya. Wal harira, sutra. Baru belakangnya wal ma'azifa. Hadisnya sahih, betul sahih. Yang mendhaifkan hadis ini cuma satu imam, Imam Al-Hafiz Ibnu Hazm Al-Zahiri, punya kitab judulnya Ar-Risalah fil Musiqi. Kitabnya kecil tapi luar biasa. Kata beliau, ini satu-satunya hadis yang paling bagus untuk mengharamkan musik. Tapi pas dicek, ternyata ada problem. Beliau kritik banyak hal. Namun kritik beliau ada yang saya sepakati, ada yang tidak saya sepakati. Ya. Apa yang tidak kita sepakati? Beliau mengatakan hadis ini ternyata dhaif karena hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu enggak nyambung antara Imam Bukhari dengan gurunya. Berarti ini tidak pas. Namun penjelasan lain dari Syekh Al-Imam Ibnu Hazm itu sangat benar, ya, sangat bagus. Terlepas dari itu semua, disebutkan itu ciri-ciri kiamat. Ya, sebelum kiamat, nanti di akhir zaman, disebutkan akhir zaman. Kan sekarang lagi rame ya. Umatku menghalalkan khamar. Orang biasanya yang sering minum-minum khamar di mana? Bar, ya, kafe-kafe malam yang kita tahulah itu ya. Pekanbaru ada Pak? Pak Gubernur? Semoga tidak ada ya. Kalau ada dan kita diam, itu sama dengan asyaitanu akhras. Ya, semoga cepat diproses Pak. Ya. Nah, semoga itu diatur ya. Semoga Allah bantu. Semoga Allah bantu. Amin ya rabbal alamin. Kami ini cuma bisa dakwah. Yang bisa berbuat, yang punya kekuatan ya umara. Ulama itu jihadnya bil kitabah wa bil lisan wa bil amal. Sedangkan ya para ustadz itu jihadnya dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan amalnya, contohnya. Tapi para umara punya kelebihan. Makanya Allah sebut 7 golongan yang disebut waliullah itu yang Allah lindungi di saat semua tidak ada dapat perlindungan. Yang pertama itu bukan ulama, tapi imamun adil. Nah, semoga pemimpin-pemimpin kita Allah takdirkan, Allah bimbing untuk ke arah sana. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis mengenai yang tadi, khamr wal hir wal harira. Maka antara ulama-ulama Saudi yang bermazhab Hanbali dan Salafi beda faham dengan guru-guru Buya Zulhendri di Mesir. Contohnya Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah. Mereka menerjemah hadisnya beda dengan sama-sama orang Arab, dengan orang Saudi. Syekh bin Baz itu guru dari Kiai Mustafa Yaqub yang tadi diceritakan. Tapi beliau ada bedanya. Guru murid itu biasa beda, bukan berarti dia pengkhianat. Syekh bin Baz mengatakan ini dalil, begitu juga Syekh Albani, bahwa musik itu haram karena keharamannya berbarengan dengan khamar, berbarengan dengan
biduanita, berbarengan dengan sutra. Tapi Syekh Al-Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, kalau dulu ada Syekh Shaltut menulis, apa kata mereka? Kata waw itu di Quran dan di sunnah tidak selalu bermakna dan. Wal ma'azifa, di surah Al-Hasyr misalnya ada waw. Itu waw artinya bersamaan dengan. Banyak ya, banyak sekali waw di dalam Al-Quran yang berarti bersamaan dengan. Maksudnya apa? Musik itu tidak haram pada zatnya, tapi haram karena dia ada di saat orang-orang melakukan hal-hal yang haram. Di mana kita tahu bahwa ini tidak haram karena zatnya? Ya, ini ilmu fikih. Haram itu ada yang haram pada zatnya, ada haram karena yang bukan zatnya. Contoh, jual beli lagi sholat Jumat itu haram, benar? Bagi laki-laki, jual belinya yang haram atau karena Jumatannya? Karena Jumatannya disebut haram karena selain zatnya. Khamar haram karena zatnya, ya. Sedangkan musik bukan haram karena zatnya. Buktinya apa? Dalam hadis Imam Bukhari, musik dan yang ma'azif itu dua ya, saut wal alat, suara dan alat musik. Begitu kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Maka ini dia katakan wal ma'azif ya, wal ma'azif bisa saut, bisa tadi darab, bisa diartikan sesuatu yang menghibur, melalaikan. Ketika hari raya masuk, Nabi SAW ke rumah anaknya yang merupakan itu rumah Nabi juga. Siapa anak beliau yang menjadi istri Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Masuk ke sana, tiba-tiba ada dua jariyatani tughanniyani, dua budak perempuan, dua gadis sedang berdendang, bernyanyi. Apa kata Abu Bakar? Berarti memang sahabat itu rata-rata tidak senang musik, tidak senang nyanyian, tapi belum tentu mengharamkan nyanyian. Apa kata Abu Bakar? Amizmarus syaitan, apakah di rumah Nabi ada seruling syaitan? Amizmarus syayatin atau syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Lihat bagaimana lembutnya Nabi. Da'ahuma ya Abu Bakar, da'ahuma ya Abu Bakar, biarkan dia wahai Abu Bakar. Seandainya musik itu, nyanyian itu halal di hari raya, halal nggak nih? Apakah khamar halal di hari raya? Ya, kalau ya kita suguhin bukan sirup, tapi vodka. Mau kita suguhin begitu? Nanti rame ya. Ustadz Ar-Razi menghalalkan khamar di hari raya. Kenapa? Musik halal di hari raya, nyanyian halal di hari raya. Kan begitu jadi nantinya. Oleh karena itu ulama-ulama kita mengatakan wal ma'azif bersamaan adanya musik. Maka haramnya musik bukan karena zatnya, tapi karena kondisinya. Udah azan masih nyetel musik, haram. Haram sudah. Udah jelas Jumatan masih nyetel musik. Tetangga samping sakit atau besok mau ujian, kita puter lagu dangdut. Dangdut ya Allah, ganggu nggak? Ini kan kita husnuzon, terlalu percaya diri. Saya akan ajak orang mencintai hobi saya. Kan kita merasa apa yang kita dengarkan itu disukai orang. Belum tentu. Berdasarkan ini hadis yang menyatakan di Tirmizi nanti ya, ada 15 ciri-ciri kerusakan bala akan turun ke umat, salah satunya orang-orang menggunakan ma'azif. Hadis ini dari Tirmizi dan Imam Tirmizi mendhaifkannya. Nah, ini sering dipakai juga. Nanti 15. Ini yang kita pakai dulu waktu kita nyakut-nakutin santri untuk masalah kiamat. Ternyata kita kaji 15 hal yang jika dikerjakan maka bala akan turun. Maksudnya bala bencana bisa jadi kiamat. Salah satunya musik. Ternyata hadisnya tidak sahih. Maka Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan
semua hadis mengenai haramnya musik itu bisa diperdebatkan. Bukan berarti Imam Ibnu Hazm senang musik, enggak. Dia hafiz hadis. Orang-orang yang sekarang mengatakan Ibnu Hazm tidak punya otoritas, itu yang ngomong enggak ada apa-apanya di Ibnu Hazm. Ibnu Hazm hafal ribuan hadis, punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Saudara makanan Allah, adanya musik sekitar kita bukan tanda kiamat. Ya, bukan tanda kiamat. Namun saran kami, perbanyaklah musik qalbu. Apa musik qalbu? Kalau telinga senangnya hiburan, suara-suara indah. Mata senangnya melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Lidah senangnya yang nikmat-nikmat. Qalbu ini dia tidak bisa kecuali hanya nama Allah. Gak bisa. Mau dibawa ke Mekah 1000 kali gak ngaruh. Mau diajak ke Mesir, ziarah ke Firaun 1000 kali gak ngaruh ya? Kan teman kita mengharamkan ziarah kubur, tapi ziarah ke Firaun, posting lagi di Facebooknya ya. Ya jangan bilang-bilang Ustaz siapa orangnya. Oke, jadi ciri-ciri kiamat yang sahih itu banyak dan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW menjadi 10. Saya yakin beberapa ustadz sudah membahas itu dan kita nggak perlu bahas. Maka kita bagi bahwa ada ciri-ciri yang besar disebut dengan alamat al-kubra, al-alamat al-kubra, ada alamat sughra. Yang sughra ini kebanyakan hadisnya palsu. Bukunya tebal-tebal, Pak. Jadi harapan kami silakan ngaji kiamat, tapi ngaji kiamat yang bikin nikmat. Nah, kita tutup lagi dengan hadis yang tadi. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi hari kiamat sampai tidak ada di muka bumi yang membaca nama Allah Allah. Maka selama masih ada ahli zikir, masih ada guru-gurunya beliau ya, yang berzikir menyebut nama Allah, maka kiamat tidak terjadi. Mari kita tangguhkan kiamat dengan berzikir Allah, ya Allah. Jadi kiamat bisa ditangguhkan. Baik, hadza minni, naktafi. Tafadhal. Syukran jazakallahu khair. Terima kasih banyak kita aturkan kepada guru kita yang telah memaparkan tentang hadis-hadis tentang akhir zaman. Kita bisa tengok tentang umurnya tadi, umur dunia. Kan ada bertanya Ustaz, betul tu Ustaz umur dunia sekian Ustaz? Nah, sekarang sudah terjawab. Dan bagaimana hukum musik dan bagaimana tanda-tanda kiamat yang lainnya seperti banyak biduan dari kalangan wanita dan lain sebagainya sudah terjawab. Kita buka sesi tanya jawab menjelang isyraq. Dipersilakan kalau ada, lebih pun tak apa-apa jawab. Silakan kalau ada kertas pun boleh. Jauh beliau yang mencari ilmunya. Baik, silakan. Ustaz saya bertanya, apakah ada nubuah tentang akan ada khilafah sebelum Imam Mahdi? Fadhal aja. Baik. Apakah ada khilafah sebelum Imam Mahdi? Kalau kita merujuk hadis Imam Ahmad, hadisnya tidak sahih, cuma hasan. Bahwa khilafah itu Nabi bagi, ada khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Mengikuti ajaran Nabi. Tapi bukan berarti enggak ada masalah. Yang enggak ada masalah enggak ketemu, semua khilafah ada masalahnya. Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, ada orang-orang yang mantan murid Nabi, mantan sahabat Nabi, kemudian jadi nabi palsu. Masalah enggak? Masalah. Ada orang yang dulunya masih bayar zakat, enggak mau bayar zakat. Ada orang yang tadinya sholat 5 waktu, sekarang sholatnya sekali. Itu yang diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibersihkan, baru selesai. Pemilihan Abu Bakar pun itu pun banyak masalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kalau tidak bacakan satu hadis
Mungkin sampai hari ini kita akan sedih mendengar cerita antara Muhajirin dan Ansar bertengkar. Maka Abu Bakar bacakan hadis. Jadi hadis itu dulu bukan untuk bikin rame. Hadis itu dulu untuk bikin tenang. Apa kata orang Ansar? Minna amir minkum amir. Kami punya pemimpin, kamu pilih sendiri. Maksud orang Ansar apa? Ini kampung gua, gitu ya. Ini kampung kami, Madinah ini tempat kami lahir. Kalian pendatang. Abu Bakar hari ketiga setelah cium wajah Nabi yang sudah wafat, kemudian datang ke tempat mereka berkumpul. Dibacain satu hadis, al-immatu min Quraisy. Nabi bersabda, imam pemimpin mesti Quraisy. Kata Ibnu Khaldun, Quraisy adalah kelompok terkuat di tanah Arab. Kalau Ansar ini orang-orang petani, bukan pemimpin, leader modelnya. Mereka kuat untuk membantu leader, bukan menjadi leadernya. Akhirnya dibacakan satu hadis, apa kata Abu Bakar? Maka saya membaiat Umar. Kata Umar, begitu orang dulu, ya, nggak mau maju-maju untuk saya pilih saya, enggak mesti. Apa kata dia? Saya pilih Abu Bakar. Kata Umar, kalau masa hidup Abu Bakar saya tidak mau jadi khalifah. Mereka dulu sering dorong-dorong. Maka harus ada, kalau di zaman sekarang harus ada mekanisme partai. Di partai itu kan kita diusulkan orang. Enggak kita main maju-maju sendiri, apalagi maju tunggal. Terus Abu Bakar meninggal, Umar naik. Berarti Umar naik nggak pakai pemilihan, nggak pakai musyawarah, pakai apa? Pakai wasiat ditunjuk oleh. Oke, ini dua-dua sistem. Abu Bakar dipilih langsung, Umar diwasiatkan Abu Bakar. Umar dibunuh, tapi sudah buat tim formatur yang kita sebut hari ini MPR. Mereka kemudian memilih dua, Utsman dan Ali. Utsman dan Ali ini kan luar biasa. Utsman punya istri dua-duanya adalah putri Rasulullah. Ali punya istri satunya ya anak tersayang Rasulullah. Maka mana yang lebih mulia? Yang istrinya dua putri Nabi atau yang satu? Ya, terserah lah ya. Ntar marah lagi Ustadz yang samping saya ya. Terus meninggal Utsman, ya, dipilihlah Utsman, meninggal Utsman meninggal dibunuh. Jadi proses pergantian khilafah itu tragis. Naiklah Ali dituduh oleh pro Utsman, otak yang membunuh Utsman. Siapa yang mengatakan begitu? Muawiyah. Makanya guru beliau Syekh Said Mamduh itu tidak menganggap Muawiyah sebagai sahabat Nabi. Karena memang riwayatnya banyak macam-macam. Tapi bagi kami nggak begitu ya. Kita mengikuti ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah yang mereka, dan ulama Mekah Said Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Dia bedanya karena politik. Jadi politik ini jangankan sahabat Nabi, kita ustadz sama-sama akidah Ahlus Sunnah, karena beda 01 02 udah nggak sapa-sapaan hari ini. Ada dia, nggak ada gua. Gitu. Kalau ada kau, aku nggak datang. Begitu sekarang. Bayangkan ini bukan pemerintahan khilafah. Cuma ngompor-ngomporin 01 02 udah nggak sapa-sapa nama ustadz. Bahkan ustadznya nggak disapa sama jamaahnya. Jamaah juga nggak mau sapa ustadznya. Kenapa? Tersinggung habis dibentak pakai takbir. Allahu Akbar. Orang kalau takbir itu dirinya kecil, nggak ada lagi kesombongan di situ. Tidak ada lagi muka-muka angkuh ketika membaca Allahu Akbar. Maka ketika sahabat Nabi mereka ada euforia baca Allahu Akbar, dalam hadis Bukhari ditegur, irba'u ala anfusikum, hei suaramu kecilkan. Jadi kalau mau Allahu Akbar kencang-kencang, kecilkan dulu diri. Allahu Akbar, enak itu, masuknya ke kolbu bukan ke telinga. Kalau ke telinga, suara kencang apapun bunyinya pasti nggak enak. Walaupun disebut nama Allahu, azan suaranya, speakernya dikencangin Pak, pecah anak telinga kita. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jika bertakbir hilang suaranya. Oke. Jadi ada sahabat yang diperdebatkan. Jadi nanti kalau ada orang cari-cari kesalahan guru beliau, ini saya udah kasih tahu duluan. Ya. Ini disebut di akidah Ahlus Sunnah mazhab marjuh, mazhab yang lemah, tapi ada yang menganut. Ya, nggak apa-apa kalau ada yang menganut ini,
selevel ulama kita hargai, tapi selevel ustadz nggak kita terima, ya. Taib. Dari Ali ke Muawiyah berapa kali perang? Ali perang dulu sama Aisyah. Aisyah istri Nabi, Ali menantu Nabi. Kurang apa itu? Kurang jaminan apa? Ini jamin masuk surga, ini jamin masuk surga. Perang. Masalah politik itu dari dulu fitrahnya adalah al-harbu wal khida'. Dari dulu fitrahnya politik adalah perang dan pengkhianatan. Ataupun tipuan-tipuan. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Udah berapa banyak orang pindah-pindah partai? Dulu jadi kawannya, sekarang jadi lawannya, dan sebaliknya. Begitu juga Aisyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah itu perang lagi, Ali perang dengan Muawiyah. Perang terus, sahabat. Jadi kalau hari ini ustadz beda faham sama ustadz yang satu lagi, wajar, sahabat aja beda politik, apalagi ustadz. Saya nggak tahu nih coblosan saya sama nggak dengan beliau nih, ya. Saya nggak ngerti. Allah yang maha tahu. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Setelah itu ada namanya mulkun adhan, nggak disebut khilafah. Mulkun adhan, kekhalifahan tapi sistemnya monarki, kerajaan. Kerajaan itu bagaimana? Dari ayah ke anak atau ke saudara. Ya, monarki, mamlakah. Saudi sekarang mamlakah. Tapi adhan itu pemimpinnya masih menggigit Alkitab dan Sunnah. Berarti masih kuat megang kitab dan Sunnah. Puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ditanya, kau lebih mulia atau Muawiyah? Karena Muawiyah diperdebatkan, dia sebagai sahabat. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Debu yang nempel pada baju jubah Muawiyah saat bertemu Nabi lebih afdal dari sholatku yang 150 rakaat setiap hari. Jadi orang-orang yang menghujat sahabat Nabi ukur diri, ya. Ukur diri. Udah sebaik Umar bin Abdul Aziz? Kalau belum, stop aja dulu, ya, puasa. Kemudian hancur khilafah Umayyah, muncul khilafah Abbasiyah, masih dekat. Tapi khilafah Abbasiyah ini menghidupkan aliran-aliran sesat seperti Mu'tazilah muncul. Tapi kalau nggak ada Abbasiyah, nggak ada Imam Abu Hanifah, nggak ada Imam Syafi'i, bahkan guru Imam Syafi'i Malik, nggak ada Bukhari, nggak ada Muslim. Di masa khalifahan Imam Mutawakkil, semua kitab ahli hadis yang kita baca hari ini, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan semua kitab setelahnya berkat Khalifah Amirul Mukminin Al-Mutawakkil yang wafat tahun 247 Hijriah. Semua orang yang tadi disisa di zaman Mu'tazilah diselamatkan dan dikasih posisi oleh Al-Mutawakkil. Nah, Bapak Saudara makan Allah, sampai kemudian hancur Saljuk, terus Mamluk, terakhir Utsmaniyah. Ini disebut mulkun apa? Adhan. Mulkun adhan, kerajaan yang masih memegang kitab dan sunnah tapi udah hampir-hampir lepas. Dan yang fase ketiga di hadis Imam Ahmad dikatakan mulkun jabbaran, ya. Kerajaan, kekuasaan, pemerintahan dengan sistem yang otoriter. Otoriter itu pasti bukan demokrasi. Otoriter itu adalah masa antara kekhalifahan dengan kekhalifahan Imam Mahdi. Ini disebut mulkun jabbaran, masa otoriter. Kenapa Allah ciptakan demokrasi dan muncul di Yunani dan sekarang banyak negara Islam pakai itu? Kenapa, Pak? Karena kalau pakai monarki kerajaan tidak mungkin Imam Mahdi jadi khalifah. Karena kalau kerajaan dari ayah ke anak, Allah sengaja setting hari ini negara Islam mulai menerima demokrasi. Kalau pakai demokrasi, anak siapa bisa jadi siapa. Imam Mahdi, kata Nabi dalam hadis Abu Dawud dan hadisnya Hasan, ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Keturunan Nabi, pasti bukan keturunan NU Muhammadiyah HTI. Gak ada, ya. Mereka keturunan Nabi. Imam Mahdi keturunan Mahdi. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah.
Ternyata di Dumai sudah muncul Imam Mahdi, udah wafat juga ya. Namanya bukan Mahdi tapi ditambahin depannya. Di Malaysia dulu dianggap Imam Mahdi itu Syekh Suhaimi, tapi enggak juga, beliau kan Imam Mahdi, gurunya orang-orang Arqam dulu ya. Oleh karena itu, Bapak Saudara makan Allah, adakah khilafah sebelum khilafah Mahdi? Ada, tapi khilafah kerajaan yang otoriter. Jadi khilafah Utsmaniyah itu bukan khilafah, namanya doang khilafah. Disebut dengan mulkun, Nabi yang ngasih tahu. Maka siapa yang memahami hadis ini dengan baik akan faham kekhalifahan atau pemerintahan sebelum Imam Mahdi ada, tapi bukan kekhalifahan yang mengikuti Imam Mahdi. Bukan ala minhajin nubuwah. Yang Imam Mahdi itu mengikuti ala kenabian. Dan perlu diketahui, zaman itu belum datang. Zaman itu belum datang. Karena kalau sudah datang Imam Mahdi, berarti sudah ada Dajjal, sudah ada Nabi Isa. Udah turun belum? Ya, Dajjal udah keluar belum? Dajjal jalan ada ya. Nabi mengatakan, setelahku tidak ada lagi Nabi, la Nabi apa adi, maka akan muncul salasuna dajjalin ya. Muncul 30 Dajjal. 30 Dajjal. Tapi itu Dajjal ikan teri, bukan ikan paus. Dajjal palsu. 30 menunjukkan banyak. Maka sekarang kalau dihitung sudah 100-an Dajjal. Jadi adakah pemerintahan sebelum Mahdi khilafah? Namanya mungkin khilafah ataupun apapun namanya, mereka disebut jabaran, otoriter. Nanti jadi percaya atau tidak, ini akan zaman kehancuran semua negara-negara otoriter. Dan saya melihat kenapa demokrasi? Bukan kita senang demokrasi. Sebagaimana dinar dirham diambil Nabi dari orang-orang non-muslim, maka kita juga boleh mengambil sistem pemerintahan dari non-muslim. Dinar dirham sistem ekonomi. Nabi tidak punya mata uang. Nabi adopsi dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Nabi adopsi tib, cara bekam dari orang India, bukan dari Cina itu. Ya, itu tibul Hindi, ya, cara pengobatan India. Itu bukan tibun Nabawi. Namun Nabi kemudian menggunakan disebut dengan tibun Nabawi. Jadi Bapak Saudara makan Allah, sebelum Imam Mahdi tidak ada kekhalifahan ala minhajin nubuwah yang sesuai dengan sistem kenabian. Kalaupun ada, pasti otoriter. Pasti otoriter. Azamin. Baik. Bagaimana status hadis tentang perubahan akhir zaman di hari Jumat pertengahan Ramadan? Ada di antara redaksinya, bila muncul suara di pertengahan Ramadan dan seterusnya, maka ciri kiamat. Ya, itu ditulis oleh salah satu ulama yang senang sama khurafat. Jadi ulama itu macam-macam juga, karena dia bukan spesialis ahli hadis. Dia tidak tahu bahwa kabar ini sahih atau tidak sahih. Ya. Dan itu berkembang bulan Ramadan kemarin. Saya sudah jawab di beberapa tulisannya bahwa hadis itu palsu. Suara dentuman di bulan Ramadan itu hadisnya tidak sahih. Ya. Hadisnya palsu. Ya. Ada lagi? Kelas? Tafadhal. Waktu suruh, kemudian waktu sarapan sudah datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan sentapan rohani dan yang sentapan jasmani. Baik Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, semoga Allah meridhai yang kita sampaikan, menutup aib yang kita buka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rahmani rahimi karimi azim ghaffar ghafur. Wahai yang maha pengampun, ampunkan dosa yang ada di mata kami, ampunkan dosa yang ada di telinga kami, ampunkan dosa yang ada di lisan kami, ampunkan dosa yang ada dalam otak pikiran kami, ampunkan dosa yang ada dalam hati kami yang busuk ini, ampunkan dosa yang ada di perut kami, di tangan kami, kaki kami, kemaluan kami, daging kami, darah kami. Ampunkan setiap makanan, minuman yang masuk tanpa menyebut namamu. Ampunkan solat-solat kami yang melupakan namamu. Ampunkan kami ya Allah, karena kami banyak dosa setiap hari, tapi kami tobatnya hanya sekali.
Kami malu kepada Sayyidina Umar, berdosa sekali, bertobat 40 hari. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha penerima taubat, Engkau menyebut dirimu tawwabin, orang yang menerima orang yang berkali-kali taubat. Jadikan kami sebelum mati, sebelum wafat, orang yang berkali-kali taubat, bukan berkali-kali maksiat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Azim, nashku ilaika qaswata qulubina. Ya Allah, kami mengeluhkan kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami mengeluh kerasnya kalbu kami. Kami baca ayat tapi ria, kami baca zikir tapi tidak nikmat. Ampunkan keras kalbu ini. Ya Allah, pertemukan kami dengan ahli zikir yang dapat membimbing kami mengenalkan diri kepada Engkau, mengenalkan. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantu lisan kami, bantu kalbu kami, bantu tubuh kami mengingat Engkau. Wa syukrika, bantu kami mensyukuri nikmat-Mu. Wa husna ibadatik, bantu kami untuk bagus beribadah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa khtim lana bil khairati wastur awratina bi sitrikal jamil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kajian kita sebelum ini mudah-mudahan memberi manfaat, ambillah ibrah, ambillah faedah, ambillah manfaat daripada kajian kita hari ini. Dipersilakan yang salat silakan, yang nak sarapan silakan. Sarapan terlebih dahulu, sarapan sudah disediakan oleh